Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu. Ya, pagi hari ini kita akan bukan pagi hari ini. Pokoknya hari inilah. Ini bisa pagi, bisa siang ya. Jadi Anda nontonnya nanti bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Jadi pokoknya hari ini ya, saya akan mereview. Radio ini sudah banyak yang review ya, banyak sekali channel-channel yang lain sudah mereview radio ini. Tapi kan banyak juga penonton channel saya ini pingin minta di review. Ya udah, saya akhirnya kebetulan dapat lagi HT-nya. Jadi kita langsung bisa mereviewnya untuk Anda semua, yaitu apa? Alinco DJW58 ya. Alinco DJW58 ini katanya sih anti air ya, waterproof, tapi di sini di boxnya nggak ada tulisannya waterproof ya. Jadi saya sarankan ya, mungkin ini kalau hujan-hujanan nggak apa-apa, tapi jangan Anda celupin ya, karena resiko celup itu, lubang setitik jarum itu bisa masuk di HT Anda ya. Jadi kalau hujan kan dia langsung turun ya, kehujanan kena air itu dari atas itu turun ke bawah, jadi nggak ada yang nyangkut. Kalau dicelupin itu bisa saja lubang satu jarum yang kita tidak lihat itu bisa masuk ke dalam HT Anda. Jadi hati-hati sekali. Saya dulu juga pernah nekat waktu saya review UV9R ya, itu ternyata memang ada celah tapi tidak kelihatan. Itu nanti beberapa hari baru kelihatan layarnya itu berembun. Artinya apa? Pasti ada satu titik jarum yang bisa masuk air ke dalam hati kita. Jadi hati-hati. Kalau waterproof beneran itu biasanya harganya udah di atas ya 3 jutaan, itu baru kita percaya sedikit ya. Tapi kalau di bawah itu kayaknya dengan produksi yang massal perlu diwaspadai gitu menurut saya. Jadi tapi kalau kena percikan air itu masih oke. Jangan Anda celupkan, apalagi dalam waktu yang lama, itu berbahaya. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu ya. Ya, buat yang mau ngopi mudah-mudahan rezekinya juga tambah banyak ya. Mau ngeteh juga boleh, nggak apa-apa. Kita yang penting sesuatu yang ada kita nikmati aja, kita syukuri. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa ngopi hari ini. Dan buat teman-teman saya harapkan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan ya kita tetap selalu waspada untuk dalam hal ini ya. Apalagi saat ini sudah kita diberikan cobaan sebuah penyakit ya, pandemi seperti itu ya, cobaan cuaca lagi, alam. Nah itu perlu kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semuanya bisa kita lalui bersama dan semuanya bisa kembali normal. Oke, kita coba langsung aja review ini Alinco DJW58. Seperti ini penampakannya, dosnya sama seperti biasanya, warnanya coklat-coklat begini ya, tapi coklatnya agak gelap nih. Biasanya coklatnya agak terang, ini coklatnya agak gelap. Sama-sama kita coba buka boxnya. Dan bagi yang mungkin menonton video saya agak lama, saya mereview lama, itu karena tujuan saya itu buat semua. Jadi mulai dari yang nggak ngerti apa-apa sampai dia mengerti. Jadi saya tidak akan membuat video hanya untuk satu penonton saja. Mungkin yang udah ngerti saya cuman bikin sebentar, enggak. Saya semuanya saya buatkan supaya Anda bisa tahu produk ini. Karena terus terang ketika saya juga mau membeli sebuah radio, saya tidak tahu apa-apa. Kita pasti ingin mengetahui detail dari radio ini. Makanya saya juga meskipun bukan misalnya bukan punya radio saya akan tetap mereviewnya buat Anda secara detail supaya Anda mengerti pada saat Anda membeli tidak salah. Karena kita tidak tahu, nggak mungkin kita bawa radionya pulang dulu baru kita bayar ke tokonya. Paling kita bawa radionya, kita cuma hanya hidupin powernya, tes suaranya, tes buatnya, udah selesai. Tapi yang lain-lain kita nggak tahu.
kita bawa pulang ke rumah. Setelah kita bawa pulang ke rumah, seperti apa radionya kita nggak tahu. Nah, makanya itu saya akan mereviewnya buat Anda secara detail, dan itu adalah garis-garis besar yang mungkin bisa menjadi patokan untuk Anda membeli sebuah HT. Oke, langsung aja kita buka boxnya Alinco DJW 58. Oke, kita sama-sama buka boxnya ya. Sebelum kita buka, kita lihat sekelilingnya. Di sini tertulis Alinco VHF Dual Band FM Transceiver. Di samping juga sama, di sebelah belakangnya juga sama. Ya, seperti itu. Dan ini ada hologram dari distributor utamanya, LKJA. Itu Alinco ya. Jadi kayaknya sama ya, LKJA ini untuk Alinco dan Yaesu kayaknya. Ya, dia distributornya. Kita coba buka aja dosnya. Seperti biasa kita dapat user manual ya. User manual atau instruction manual. Di sini banyak sekali cara-caranya. Dan biasanya Alinco itu singkat-singkat memberikan cara untuk kita mengoperasikannya. Kadang-kadang nggak ada di sini ya. Nanti saya akan kasih tahu apa-apa yang nggak ada. Oke, kita coba buka dulu boxnya. Ini ada radionya, ya, radionya Alinco DJW 58 seperti ini penampakannya. Ya, berbeda dengan yang kemarin ya. Ini sebelum keluar CRX7 ya, ini radio ini duluan. Dan ini ada seperti itu. Ya, kita buka aja dulu baterainya. Ini ada baterai. Ada baterai. Baterainya berapa ini? Baterainya 1800 mAh ya. Oke, kita masukin aja. Nah, ini pertama saya sulit ya bukanya. Ternyata bukanya itu digeser ke atas. Tapi pertama ya keras banget. Tapi setelah saya pernah buka, dia gampang ya. Kita tekan ke atas, kita geser ke belakang. Masukinnya sama, tinggal dorong aja. Oke, seperti itu. Kemudian setelah kita dapat radionya, kita dapat apa lagi ya? Kita dapat antena. Nah, antena di Alinco kali ini itu berbeda ya. Saya lihat Alinco baru kan beda itu ya. Mulai dari DJW 500, DJA 10, DJW 100, DJ berapa lagi itu ya. Itu enggak seperti ini, tapi ini sekarang seperti ini nih. Pakai BNC. Dia pakai BNC ya. Dia BNC, jadi ini lebih enak lagi kalau Anda mencari antena super stick, itu tinggal masuk, nggak perlu lagi cari adapter karena ini sudah BNC. Ya, sudah BNC, jadi ya Anda bisa pilih-pilih antena super stick yang mana yang Anda sukai, itu bisa dipasang di sini. Kemudian ada desktop chargernya. Desktop chargernya seperti ini. Kita lihat sama-sama. Ya, desktop chargernya sepertinya EDC 219, input 9 volt, output 8,4 volt 500 mAh. Ya, ini untuk desktop chargernya. Kemudian kita dapat chargingnya, ya, adapternya itu. Ini ada tulisannya Alinco EDC 220. Kecil banget tulisannya ya. Ya itu ya, ada tulisannya tapi kecil sekali, saya hampir nggak bisa ngelihat. Mungkin Anda juga nggak bisa ngelihat. Ya, 9 volt output nih. 9 volt output 500 mAh. Ya bener ya. Tadi inputnya desktopnya kan 9 volt. Ini outputnya 9 volt di adapternya juga, jadi sama input sama output dari adapter ke input desktopnya itu sesuai. Kemudian kita dapat belt clipnya dan tali pengikatnya. Oke, nice, standarnya Alinco.
Oke, setelah kita buka semuanya, sekarang kita mau coba radionya. Ya, kita coba radionya. Oke, baik, kita hidupkan radionya. Sebelum hidupkan, saya akan perlihatkan kepada Anda semua. Di sini ada cek ke speaker dan mikrofon, dan ini ditutup rapat ya. Jadi ini ditutup rapat. Anda bisa buka dengan uang 1000 koin itu ya. Anda buka, Anda putar. Ini kenapa rapat ya? Karena judulnya waterproof. Jadi ini ditutup rapat banget. Ya, ada karetnya dalam ini. Kemudian ini tombol PTT. Ya, masih karet, tombol PTT. Ini tombol monitor. Ini tombol key, short key-nya yang satu ini. Ini tombol on off dan volume. Ini tombol rotary dial-nya ya, untuk memilih dan untuk memindahkan channel. Kemudian ini keypad-nya ya, keypadnya seperti ini. Tidak sempuk Alinco seperti biasanya. Ini tidak sempuk Alinco seperti biasanya untuk tombolnya. Namun ini terasa solid karena ya mungkin waterproof tadi ya. Jadi harus benar-benar semuanya itu terseal dengan baik atau tertutup dengan baik, sehingga saking rapatnya itu ini jadi agak tidak seperti Alinco biasanya empuk gitu ya, tapi ini agak sedikit seperti HT-HT yang lain ya. Ini seperti HT-HT lain-lain, seperti HT Cina atau yang lain, seperti ini kekerasannya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk. Kalau yang Alinco yang saya review kemarin seperti CRX7 ya, nah ini kayak CRX7 kayak gini ya, itu empuk tombolnya. Tapi CRX7 kan tidak waterproof ya, ini judulnya waterproof. Oke, terus kayaknya nggak ada lagi. Nah, ini ada satu tombol yang spesial di sini di radio ini. Nanti akan saya jelaskan. Ini tombol nomor 2 ada bintang ya, bintang di sini. Ini untuk airband ya, untuk frekuensi airband atau ATC, air traffic control, atau bandara ya, frekuensi bandara. Anda bisa memonitor saja, tidak bisa transmit. Anda bisa memonitor percakapan ATC dengan pilot atau pesawat ya. Kemudian Anda juga bisa memonitor cuaca yang ditransmitkan oleh ATC ya, ADSB dari ATC itu di sini bisa Anda monitor suaranya. Nanti akan kita coba apakah antena saya bisa meresip apa enggak untuk ATC-nya. Kemudian di sini juga ada tombol VFO dan memori. Ini MS. Kalau MS itu biasa kalau di HT Cina itu AB ya. AB itu naik turun. Jadi dual watt yang atas atau yang bawah itu digeser pakai AB. Kalau ini di sini MS. Kemudian di sini ada memori. Memori ini kalau kita mau memori frekuensinya nanti ya, nanti akan saya tunjukkan. Memori frekuensinya kita pencet ini, fungsi pencet ini. Juga ada tombol del untuk menghapus. Ini plus minus, ini untuk kita duplek untuk repeater ya. Secara cepat kita bisa pencet ini, plus minus langsung muncul di layar sini di atas plus minus. Seperti itu. Kemudian ini saya hidupin aja ya daripada ribet bingung. Nah seperti ini contoh ya, kita mau bikin repeater atau mau bikin frekuensi repeater ya, misalnya ya 14 ya, misalnya 16 kayak gitu misalnya ya. Terus saya mau bikin frekuensi minusnya, duplek min, langsung aja fungsi. Ini kan plus pertama ya, fungsi lagi, udah minus kan, langsung gitu, tanpa harus buka menu dia sudah ada di sini. Seperti itu. Ini cara kita mau input repeater misalnya seperti itu. Terus kalau mau, wah ini plus minusnya gimana? Misalnya minus sudah ada, sekarang angka minusnya bagaimana? Ya, sekarang kita pencet aja fungsi, kemudian kalau nggak salah ref ya, bukan. Kita kembali lagi frekuensi yang tadi. Nah,
kita kembali ke fungsi tadi, fungsi set ya. Fungsi set kita cari di sini. Oh, ini step kita rubah dulu ya. Step kita rubah standar ke 5 kHz ya. Kita putar ini untuk memilih, putar ini untuk memilih. Nah, standar 5 kHz. Setelah kita pindahkan ke 5 kHz, untuk menyimpan apa yang kita pilih, kita pencet fungsi. Udah ya. Sekarang kita geser lagi. Kita geser lagi. Kita geser lagi pakai naik turun, up down. Ini untuk receive ya, audio receive. Jadi kita pilih white supaya lebih jelas. Kemudian beep, ini bunyi suara ini ya, suara seperti ini. Kemudian like ini apa namanya, layar ini hidup berapa detik, berapa menit, itu bisa diatur di sini. Ya contoh, nih saya pindahkan. Ini auto. Kalau on, bukan berapa menit ya, ini jadi kalau on hidup terus. Kalau auto itu dia ada beberapa detik mati. Kemudian kalau off, ya nggak hidup sama sekali, nggak pernah hidup lampunya ini. Jadi kita kasih auto aja, oke. Color ini adalah untuk merubah tampilan layar ini, warna lampunya. Kita bisa rubah, misalnya ini kan standarnya orange ya, kita akan rubah. Kita akan rubah purple ya, yang lebih sejuk kita rubah ke purple. Kita pencet fungsi untuk menyimpannya. Nah, sudah berubah, tapi ternyata kamera saya nggak support warna itu ya. Oke, coba blue support nggak? Nah, kalau blue masih support ya. Kalau warna biru masih support. Tapi yang lebih enak tadi malah supportnya warna orange ya. Ya udah orange aja dulu. Nah, orange. Jadi layar dari kamera yang saya pakai ini lebih support di orange. Jadi supaya nanti Anda bisa melihatnya nanti ya. TOT untuk time of timer, kalau kita ngomong kelamaan, kita bisa set untuk mengingatkan 1 menit atau 2 menit dia akan bunyi. Offset. Nah, di sini offset. Misalnya tadi repeater itu kita mau offsetnya berapa? Misalnya tadi saya offsetkan ke 4800. Jadi saya pencet ini dulu. Ya, pencet ini ya. Nih. Kita pencet ini dulu. Kemudian kita kosong. Kan kosongnya udah ada 1, kosong lagi, kemudian 4, kemudian 8, kosong, kosong. Kalau 5000 ya langsung aja 05 000 gitu ya. Setelah kita pilih, kita fungsi lagi. Ya, itu udah menyimpan. Kita geser lagi. Nah, ini Fox. Ya, Fox biasa ya untuk kita bicara tanpa memegang PTT. Tapi ya itu sensitif sekali, nanti malah muncul terus Anda kalau ada suara lain. Lock manual. Jadi lock manual itu kalau kita mau ngelock ya kita pencet ini terus, lama dia akan terlock ya. Kalau lock auto kita nggak pencet dia ngelock sendiri, bahaya. Lebih baik lock manual aja. Channel name ini setelah kita memori, kita bisa memberikan nama. Kemudian voice, ini bunyi misalnya error atau apa, dia akan berbunyi radio ini dengan suara voice error gitu ya. BCLO ini artinya seperti ini, kalau ada sinyal yang masuk, jadi misalnya ada kita sementara merisip, kita nggak bisa transmit kalau ini kita on kan. Ya, jadi kalau ini on, ada sinyal masuk atau Anda mau mendabling sinyal yang masuk, tidak akan bisa. Kalau ini Anda off kan, Anda bisa masuk. Ya, ini settingan seperti tune juga ya. Save ini menghemat baterai, Anda tinggal pilih apakah mau di save on atau tidak, terserah Anda. Scan, ya biasa standarnya scan to. Squall ini untuk kepekaan radionya. Kalau kita mau buka, ya bisa juga, kita tinggal buka aja kosong gini, nanti dia noise ya. Nah ini noise seperti itu. Kalau kita pingin tutup, kita tutup misalnya ya, kita kasih paling tinggi, di sini paling tinggi 9 ya. Nah ini kita tutup, kita buka lagi.
Oh, masih bisa. Oh, masih. Kita buka lagi sampai 1. Oke, cukup ya. Kalau tidak ada sinyal liar masuk, 1 cukup, ini sudah sangat peka. Oke, kita geser lagi. RCDC ini decoder. Jadi decoder tune. Decoder tune itu artinya jika kita menerima sinyal masuk dengan tune, ya. Jadi kita setting di HT kita ini akan on atau repeater. Kita fungsikan sebagai repeater. Misalnya ini HT difungsikan jadi repeater atau apa ya. Ketika ada tune RDC ya masuk dari luar. Nah, nanti tune yang dari luar namanya bukan RDC, TCDC ya, seperti itu. Jadi yang dari luar TCDC, sementara yang di sini RCDC untuk mentransmitkan. Begitu ada sinyal masuk dengan tune ini, maka radio ini akan aktif. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Waduh, sebentar ya, ini kok pindah ke bawah. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita kan mau ngeset repeater ini ceritanya. Nah, ini TCDC. Kalau tadi kan receive CDC, maksudnya begitu. R itu ternyata receive CDC. Jadi receive continuous apa gitu ya. Saya lupa, pokoknya gitu aja. Kemudian T ini ternyata transmit atau encoder. Jadi transmit CDC itu kita akan isi. Kebetulan repeater yang saya set nanti itu adalah 88,5 tune-nya. Oke, kita fungsikan aja. Oke, sudah kita fungsikan. Kemudian kita simpan, kita geser lagi. Step udah ya, white sudah, bip, oke, nggak masalah. Sekarang kita keluar, kita pencet transmit aja. Nah, di sini ketika sudah tersimpan semua, saya udah bisa transmit ke repeater. Ini bunyi nih. Nah, bener kan? Udah bunyi. Sekarang saya akan menyimpan nama dari repeater ini. Saya akan nyimpan nama. Jadi kita pencet fungsi set, kita cari name. Oh, kita memori dulu, sorry ya. Kita memori dulu supaya bisa menyimpan namanya. Kita kasih channel 1 ya, fungsi lagi, channel kosong ya, memori. Fungsi aja, sorry. Jadi fungsi memori, terus nyimpannya fungsi lagi. Ya, nggak usah pencet memori lagi, fungsi langsung gitu ya. Jadi udah tersimpan. Tandanya seperti apa tersimpan, ini sekarang kita buktikan. Ini saya geser-geser ya, ini saya rubah lagi frekuensinya menjadi 14550. Saya mau ke memori tadi, kita pencet ini. Ya, udah bener ya masuk memori. Nah, sekarang kita akan kasih nama ya. Kita kasih nama, kita pencet fungsi, kita set. Saya cari nama. Channel name. Nah, ini udah berubah channel name, kita tinggal mau kasih nama apa. Saya kasih nama aja tes gitu ya. Cari aja terus ya, terus sampai huruf T keluar. Kita putar ini sampai jadi huruf T gitu ya. Ya agak ribet sih, tapi ya nggak apa-apa ya, tapi yang penting bisa diatur gitu ya, daripada nggak bisa. Nah, ini untuk geser ke selanjutnya. Kalau ini untuk geser sebelumnya, jadi ini mundur, ini maju. Ingat aja, ini maju, ini mundur, ini maju ya. Oke, kita terus tes mana ya, huruf E, A ini S ya. Oke. Nah, ini bisa huruf kecil ya, kita geser ke belakang, putar balik arahnya. Kalau mau putar balik arahnya itu seperti itu, bisa ya, pokoknya nanti huruf besar, huruf kecil ada di sini, tinggal kita putar-putar aja tombol knopnya ini. Kita tinggal putar-putar aja sampai dia jadi ya. Udah, misalnya udah nggak perlu lagi kita tambahin, langsung aja fungsi untuk nyimpen. Udah nyimpen, kita keluar. Nah, setelah kita keluar kok dia, saya hidupkan lagi kok masih seperti itu ya, namanya belum keluar ya. Nah, kenapa namanya belum keluar? Ini harus kita aktifkan dulu. Makanya kadang-kadang di buku manual itu tidak ada yang seperti itu ya. Ternyata ada
shortcut tertentu yang memang belum dijelaskan. Kadang ada dijelaskan kita nggak tahu di mana, lupa kita saking banyaknya manual itu, jadi kita kadang-kadang keselip juga bisa jadi. Nah, caranya gimana? Kita matikan dulu. Kita pencet tombol moni. Ini monitor ya. Kalau kita pencet misalnya ada frekuensi di sini, kita pencet ini, dia akan terbuka squeal-nya jadi noise gitu. Jadi langsung terdengar. Kita pencet tombol moni ini yang bawah ya, ingat yang bawah ini. Kita pencet, kita on. Nah, di sini sudah ada tulisannya display frekuensi. Jadi ada berapa menu, kita lihat aja. Ada reset ini untuk mengembalikan settingan ini ke factory-nya atau ke reset settingan gitu ya. Jadi saya tidak mereset, saya akan coba saya tidak mereset, saya akan coba ini saya tampilkan menjadi name. Setelah menjadi name, kita fungsi aja. Fungsi kita matikan ya. Tuh, udah malah itu. Oke, kita matikan, kita dipin lagi. Tadi saya udah PTT, udah kan? Udah jadi tes. Jadi udah jadi tes. Nah, yang bawah itu, yang bawah ini kan frekuensi yang diisi ya. Yang atas tes. Jadi kalau kita pencet, dia akan masuk ke repeaternya. Oke, seperti itu. Jadi caranya gampang sekali untuk kita membuat memori atau kita buat settingan repeater. Cuman yang untuk cross ini saya belum tahu ya, gimana caranya. Tapi karena ini dual watch, jadi bisa Anda kalau mau cross ya Anda transmit di sini, Anda receive di sini, Anda bikin dual watch saja ya. Ini sudah dual watch sekarang. Posisinya kita keluar memori misalnya seperti itu, kita tinggal misalnya kita mau transmit di atas di 145880 seperti itu ya. Kemudian kita tidak pakai duplek, kita pakai tune, kita tinggal setting tune-nya, kita cari tune-nya. Oke, sudah tune-nya udah benar. Terus kita mau receive-nya di sini, kita rubah dulu. Kita rubah dulu receive-nya. Misalnya 435880, misalnya seperti itu ya. Kita pindahkan ke bawah lagi receive-nya. Nah, receive-nya sudah pindah di bawah, transmit-nya di atas. Jadi ketika ada sinyal masuk di bawah ini, dia akan hidup. Ya, kita coba lihat settingan dual watch-nya apakah benar sudah dual watch. Kita lihat. Di sini apakah ada settingan dual watch-nya? Kayaknya nggak ada ya. Saya lupa di mana ya. Tapi ini sudah disetting dual watch ini. Kembali lagi, ini defaultnya sudah dual watt ya, sudah dua layar ini. Jadi kalau kita pencet memori utama di atas, yang subnya itu di bawah sini ya. Jadi kalau kita mau pindah subnya di atas, dia akan di atas, memorinya di bawah. Seperti itu ya. Kemudian ini tadi kita udah tes repeater, udah bisa. Kemudian kalau kita tadi mau crossband, kita transmit di atas, receive di bawah, sudah bisa. Sekarang kita mau dengerin FM, kita tinggal pencet fungsi, kemudian FM, langsung radio. Jadi ini radionya cukup kenceng, bagus suaranya. Kemudian kita pingin keluar, kita pencet fungsi radio, kita pencet lagi sekali. Dan di sini ada menu yang spesial tadi yang saya bilang. Itu kalau kita mau airband ya, kita pencet fungsi, kita pencet tanda 2 atau bintang ini. Dia masuk di airband. Kita coba karena saya dekat dengan ADC Cipto, saya akan masuk ke ADC Cipto untuk mendengarkan
suara dari informasi suhu ya, informasi suhu, kecepatan angin itu ada di frekuensi airband tadi. Kita akan coba meresipnya. Saya akan meresipnya pakai apa ya? Aduh, ini kok salah ya. Ntar, saya akan cari dulu konektornya. Untuk air traffic controlnya, apakah bisa kita dengarkan menggunakan antena saya? Ya, bisa ya. Oke, itu tadi untuk informasi dari Internasional Bandara Adi Sucipto yang sudah bisa kita dengarkan, informasi kecepatan angin, informasi suhu bisa kita dengarkan dari sini ya. Oke, sekarang kita coba meresip, apakah ini resipnya peka apa enggak. Kita akan coba di frekuensi bawah. Nah, ini. Nah, ini bisa kita dengarkan dengan baik. Nanti saya akan coba berkomunikasi dengan rekan saya suruh dia pakai HT. Saya akan coba di frekuensi di atas ya. Saya coba lagi ngeresip yang lain ya, sebentar. Keliru. 14252. 14252 nggak ada. 144424. Ada. Ada ya. Terus 144180. Nggak ada. 14. Ada ya. Bentar. Ada ya, nggak ada. Kita pindah ke 145320. Oke, sepi. Kita akan standby di 145550. Nah, di sini kita akan coba nanti. Oke, itu sudah kita coba tadi, airbandnya sudah, kita coba FM-nya sudah, kita coba repeater sudah, kita coba save sudah. Kita coba rubah nama sudah. Sekarang ngukur wattnya yang belum. Nah, ini dia, lupa ya, ngukur wattnya yang belum. Sekarang kita sesi ngukur watt dari radio ini ya. Sebelum kita coba untuk komunikasi, kita akan coba ngukur wattnya dulu. Kita ngukur wattnya radio Yaesu Alinco DJW 58. Kita low power. Saya coba lagi ya, bener low power ya, low power ya. Kita akan coba lihat di SWR Ender, kita coba wattnya low power berapa, setengah watt low power untuk VHF setengah watt. Kita coba ke middle, 1,5 watt lebih dikit. Kita coba ke high ya, 5 watt pas high-nya. Sekarang kita pindah ke UHF. Kita pindah ke UHF, kita ke low dulu. Kita lihat 400 miliwatt
untuk UHF-nya di bawah VHF ya 400 mW. Kita coba ke middle 1 watt. Kalau tadi VHF-nya itu 1,5, ini 1 watt. Coba kita ke high. Ya 3 watt. Jadi high-nya 3 watt untuk DJW 58. Untuk UHF-nya 3 watt di UHF, 5 watt di VHF. Kemudian untuk low-nya tadi bedanya adalah di VHF itu 0,5 watt, di UHF itu 400 mW. Kemudian middle-nya di VHF itu 1,5 watt, di UHF itu 1 watt. Ya, signifikan ya. Makin tinggi frekuensinya dia makin rendah wattnya. Oke, seperti itu untuk kondisi wattnya. Sekarang kita mau coba untuk berkomunikasi jarak jauh menggunakan HT ini. Apakah HT ini bisa meresip dengan baik dan memancar dengan baik? Akan kita coba. Oke, kita langsung aja mencoba pancaran dari HT Alinco DJW 58. Kita coba panggil rekan kita Pak Pri, Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee ya. Saya coba panggil. Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu, Yankee India Zulu. Monitor Pak Pri. Saya coba buka spellnya ya. Manggil berarti orang dulu ya nanti. Nggak dengar ya. Pak Pri dengar saya tapi ganti. Dengar. Oh, Pak Pri dengar ya. Cuman saya nggak dengar. Tadi HT-nya pakai high power Pak Pri ganti. Ya betul. Pakai high power nggak dengar ganti. Nggak dengar ya. Ini pakai power pot ganti. Belum. Mau baru saya ganti. Ayo coba diganti pakai HT, pakai flower pot, pakai low power aja, nggak apa-apa. Jadi pakai HT, pakai flower pot, pakai low power. Ini saya mancar 0,5 watt gitu Pak Pri. Ya dicoba Pak Pri. Nah kita dengar. Kiasal, Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya. Ini pakai low power tak Pak Pri ganti? Oh, pakai high. Iya. Ini saya dengarkan tapi agak kecil. Tapi ya lumayan bisa didengar gitu. Coba saya ganti HT Pak Pri ya. Saya ganti HT, Pak Pri tetap di sini. Saya ganti HT ganti. Kita ganti HT. Resipnya sudah bisa. Cuman ya agak sedikit noise ya. Kita coba ganti HT menggunakan Fastcom FC UV98. Kita akan membandingkan kualitas RX dari DJW 58. Saya masuk ke sini, saya pakai low power, saya setting ke low dulu. Oke. Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Sama, kualitas sama. Oh, KSL Pak Pri. Ini sekarang mancar pakai flower pot begitu ganti? Ya saya pakai power pot, ada dari 60 biji. Ya di sini tapi kalau saya dengarkan di yang biasanya itu hanya 20 biji. Nah, kita ganti lagi ya. Kiasal Pak Pri, Kiasal. Ya, termonitor. Ini saya ganti HT yang pertama yang Alinco gitu. Ini pakai 0,5 watt. Ini tetap 60 di flower pot ganti. Oh iya, ini karena wattnya lebih kecil dari yang tadi ya, Pak Pri. Bagus berarti.
Resipnya lebih bersih ini, tapi sama-sama peka, cuman resipnya lebih bersih DJW 58 dibandingkan yang tadi yang saya pakai ganti. Kiasal Pak Pri ya. Oke, matur nuwun Pak Pri, sudah direpoti untuk resip pancarannya Pak Pri ganti. Oke, itu tadi bagaimana Alinco berkomunikasi dengan lawan bicaranya tadi ya. Kita udah coba. Saya lupa ya, ada satu lagi yang kelewatan untuk mengetes antenanya, antena bawaannya ini. Karena pasti teman-teman akan bertanya, ini antena bawaannya seperti apa? Ya kita akan tes sama-sama. Tadi lupa ya, kelupaan kita mau ngetes. Kita akan coba tes antena bawaan dari Alinco DJW58 ya. Oke, kita siapkan dulu, saya siapkan dulu untuk alat tesnya. Kita siapkan Alinco DJW58 karena dia pakai BNC ya, kita siapkan untuk alatnya itu BNC ya. Oke, kita sama-sama lihat ukuran dari antena Alinco DJW58 ini. Kita tes untuk kualitas dari SWR dari antena Alinco DJW58 ya. Kita akan setting ke frekuensi dari bawah ya, frekuensi 140 MHz sampai 165 ya, 165 MHz karena banyak teman-teman juga mungkin mau gunakan untuk repeater atau apa ya, kita akan teskan aja sekalian. Jadi pada posisi di 140 itu SWR-nya 1,4 1,5 ya. Ini gerak-gerak dia. Ya, seperti itu. Kemudian di paling rendah di 142 750 ya. Naik ke 144 1,2 masih 145 1,3. Naik terus di 150 1,6. Naik terus di 155 1,8. Ya, di 160 sudah tinggi ya, di 160 udah tinggi, 1,9 SWR-nya. Jadi ya Anda ganti aja pakai antena SR72 ya. Anda bisa pakai DRC dari antena DRC SR72 yang ada pernah saya review beberapa antena fleksibel, yaitu antena DRC72 bisa Anda pakai SR72, Anda bisa pakai untuk frekuensi repeater di atas ini. Tapi kalau untuk bukan repeater di atas atau frekuensi di rapis ini masih masuk ya, masih 1,4 1,1 malah ya, di 142 ini malah bagus sekali. Di frekuensi orari juga masih bagus, 1,4 1,3 1,2 ya, masih bisa bagus di situ ya. Kemudian kalau kita masuk ke frekuensi UHF-nya, kita coba di 430 MHz sampai di 438, atau ya karena mungkin ada yang pakai di atas lagi ya, langsung dia 470 ya. Kita coba aja. Oke, kita lihat untuk UHF-nya bagus ya, dari bawah itu 1,4 430 naik ke 446 47 49 ya, 451 masih 1,5. Kita naik terus ke atas sampai di 470 ya, 470 masih 1,5, masih bagus ya, 1,6 lah ya, itu masih bagus, masih masuk toleransi untuk bisa dipakai untuk komunikasi. Jadi untuk di UHF-nya frekuensinya lebih lebar dari di VHF-nya, seperti itu untuk antena bawaannya. Tapi kalau Anda ingin ganti
Ya, kalau yang di UHF-nya, kalau Anda ingin ganti supaya lebih bagus, Anda bisa pakai RH77B atau DRC SR C88 kalau nggak salah kemarin ya, saya lupa. Kalau untuk di VHF-nya, karena tadi Anda ingin masuk di repeater di atas, Anda pakai SR72 aja ya, DRC SR72 kalau nggak salah ya. Silakan Anda nonton aja video saya yang sebelumnya, ada di situ ya antenanya DRC. Itu untuk repeater. Jadi itu aja tadi informasi mengenai antena bawaan dari Alinco DJ W58 yang sudah kita coba tes tadi ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Anda untuk bisa menentukan Anda mau pakai antena apa, antena bawaannya atau antena apa gitu ya. Oke, sudah kita review sama-sama tadi untuk Alinco DJ W58 ya. Kalau dari bentuk tampilannya lebih besar sedikit dari CRX7, kemudian lebih tebal, lebih padat ya. Namun memang masing-masing HT mempunyai kelebihan masing-masing ya. Jadi ini harganya jauh di atas DJ CRX7. Jadi harganya jauh di atas DJ CRX7, ini 1 jutaan lebih. DJ CRX7 antara 800 sampai 850 ribu. Nah, keunggulan dari DJ W58 ini bisa memonitor airband atau frekuensi ATC, Air Traffic Control ya. Jadi bagi teman-teman kemarin sempat ada yang nanya, saya nggak tahu kalau ternyata HT ini bisa ya. Jadi saya sempat kemarin komen bahwa mungkin HT-nya di atas 2 juta lebih. Ternyata Anda bisa beli ini DJ W58. Anda bisa beli ini DJ W58 ya. Untuk yang ingin memonitor atau mendengarkan frekuensi airband atau ATC, Air Traffic Control ya. Anda bisa beli DJ W58 ini ya, untuk alternatif Anda yang senang mendengarkan. Anda bisa beli ini. Untuk fasilitasnya FM, AM, FM sama persis dengan CRX7. Untuk receive-nya mungkin lebih peka DJ CRX7 sedikit ya. Namun dibandingkan dengan Fastcom tadi sama ya, penerimaannya sama. Bahkan ini mungkin filternya lebih bagus sedikit sehingga lebih clear ya. Tapi untuk kepekaannya antara dua HT ini sama, Fastcom dan DJ W58. Mungkin kelemahannya aja DJ W58 ya, kelemahannya itu di baterai ya. Kelemahannya di baterainya. Jadi kalau Anda mau pakai radio ini ya jangan pakai high power, jangan selalu sering pakai high power. Anda pakai low saja atau middle sehingga AT-nya ini awet baterainya ya. Kalau Anda pakai high, saya tadi coba sebentar aja dia udah mulai turun indikator baterainya ya. Kemudian ya agak hangat gitu ya, mungkin hampir mendekati panas gitu. Jadi itu aja informasi dari saya. Namun secara keseluruhan AT ini juga cukup bagus, cukup worth it untuk dibeli. Apalagi Anda yang mungkin membutuhkan sebuah HT yang bisa memonitor air traffic control ataupun ATC, yang mungkin Anda ingin dengar apa komunikasi pesawat atau mungkin cuaca dari air traffic control, misalnya sekarang kecepatan anginnya berapa, suhu udara sekarang berapa, seperti itu bisa ada di frekuensi yang tadi saya sebutkan ya. Untuk kualitas suara juga bagus. Ini sangat simpel, cuman kalau dibandingkan dengan Yaesu, kalau Yaesu itu langsung bisa kita bikin frekuensi crossband di satu memorinya. Jadi kalau di Yaesu langsung bisa kita bikin satu memori untuk crossband. Kalau ini nggak bisa, jadi terpaksa harus di atas bawah ya. Jadi frekuensi TX di atas, frekuensi RX kita taruh di bawah. Itu untuk mengatasi Alinco yang bisa untuk dipakai crossband. Tapi kalau untuk repeater biasa itu bisa kita pakai dengan HT ini, repeater biasa yang satu frekuensi atau satu band itu bisa kita pakai ya. Tidak ada masalah, gampang sekali untuk memprogramnya. Bagi Anda yang suka komunikasi satelit, mungkin Anda bisa pilih radio yang lain.
seperti Yaesu yang sudah bisa crossband langsung kita setting di memorinya seperti itu. Atau HT-HT Cina rata-rata semua sudah bisa crossband. Jadi mulai dari Bofeng dan lain-lain itu sudah langsung bisa crossband. Jadi memang HT itu punya kelebihan dan keunggulan masing-masing, sehingga tidak bisa saya bilang HT ini bagus, HT ini jelek, tidak bisa. Jadi saya hanya bisa menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan dan kelebihannya itu bisa Anda kali, bisa Anda atasi dengan cara menutupinya. Misalnya kekurangannya antenanya nggak match, Anda bisa cari alternatif pengganti antenanya. Misalnya baterainya tidak terlalu powerful, Anda bisa kurangi powernya atau Anda beli baterai cadangan. Kemudian seperti tadi tidak bisa crossband, Anda bisa akali, Anda taruh 2 frekuensi, satu untuk receive, satu untuk transmit. Dan ini sangat gampang sekali sebenarnya mindahkannya, tinggal MS itu naik turun, kita tinggal rubah untuk receive-nya, kita ganti, kita turunkan lagi ke bawah, seperti itu ya. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa dibuat sama gitu ya. Jadi tapi perlu usaha. Sehingga tidak ada suatu pun radio yang betul-betul 100% sempurna. Semuanya itu dibuat untuk kita supaya lebih kreatif untuk bisa menggunakan radio tersebut. Ya, seperti itu ya. Karena ya namanya juga radio punya harga masing-masing, punya standar masing-masing, punya spesifikasi masing-masing. Sehingga itu semua ada di tangan Anda untuk menentukan radio mana yang cocok, radio mana yang Anda akan pilih ya. Terima kasih sudah menonton channel saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi ini semua adalah untuk Anda semua, sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa benar-benar Anda pahami, dan bagi Anda bisa benar-benar menjadi yakin apabila Anda ingin membeli suatu produk HT yang sangat cocok buat Anda. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa subscribe, like and share, dan ya jaga kesehatan selalu, dan semoga Anda juga saya doakan selalu sukses, dan tetap kita selalu bisa memberikan yang terbaik buat para penonton channel ini. Terima kasih. Yang ke Charlie itu, yang dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabantri. Bye-bye.